Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh di Masjid Al-Maghdi. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan nikmat yang sangat besar. Dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Kita akan lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Coba kita lihat terakhir itu di ayat 118 kalau tidak salah ya. 118 itu bicara tentang kesamaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir di dalam melihat Islam. Ya tentu sama, meskipun berbeda-beda apa yang mereka ucapkan tentang Islam itu relatif sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir yang kita bahas itu Napa? Ayat 118? Bukan. Oh ya, itu ujungnya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kok Allah tidak menurunkan kepada kami,
berbicara dengan kami secara langsung, au ta'tina ayah, atau kami dikirimi ayat Allah. Kadzalika qala allazina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga pernah berkata. Nah, ini sebentar. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu ya mirip-mirip. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, sungguh kami sudah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang yakin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah memberikan semacam penegasan. Surat Al-Kahfi ayat 54, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh benar-benar sudah kami buat di dalam Al-Quran ini untuk manusia min kulli masal, semua macam contoh. Jadi contoh-contoh kehidupan, potret kehidupan yang dialami oleh manusia dan sikap manusia di dalam menghadapi kehidupan, termasuk di dalam menerima atau menolak ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dipotret. Sudah ada contohnya. Bahkan contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran itu contoh-contoh yang seringkali di luar perkiraan kita. Tapi itu memang terjadi. Bagaimana mungkin di dalam Al-Quran itu diceritakan secara rinci, ada orang yang baik, ada orang yang taat, tapi kemudian keluarganya, anaknya, istrinya itu sebaliknya. Itu nanti membantah ya, anggapan orang bahwa kebenaran itu harus diikuti oleh orang yang banyak. Bahkan orang yang paling dekat saja belum tentu mengikuti. Kita tuh kan sering kali membuat ukuran kebenaran itu kan berdasarkan dalam istilah akademik, istilah di kajian ilmu itu namanya common sense. Kebenaran bersama, perasaan bersama itu kebenaran bersama. Kebenaran yang didasarkan pada enaknya masyarakat ini biasanya opo begitu. Bagi kita benar itu kan enak yang begitu. Lepas dari mana yang benar-benar benar, atau yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu kan kita merasa nyaman kalau sekeliling kita itu perasaannya sama dengan kita. Itu nyaman gitu. Satu masjid begini ada yang satu orang yang berbeda saja dalam kaifiyah sholat misalnya, dan perbedaannya itu menonjol. Itu yang berbeda itu merasa tidak nyaman dengan yang lain juga merasa aneh dengan yang lain.
Kita kan sering gitu. Itu namanya common sense. Kebenarannya iso rame-rame bareng-bareng. Podo itu enak. Nah di dalam Al-Quran yang begitu-begitu itu ada. Tapi perasaan bersama yang kemudian itu sama-sama salah juga ada. Gitu. Perasaan orang beriman itu sama, itu jelas. Kebenaran itu ada yang mendukung, tapi kebatilan lebih banyak yang mendukung itu juga ada. Karena itu misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir surat Az-Zumar itu ya nanti itu akan rombongan bareng-bareng lah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya karena sama, ya bareng-bareng rombongannya. Tapi digiringnya ke neraka. Di ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi orang yang bertakwa juga rombongan bersama-sama. Kalau kebenaran itu juga akan mendapatkan pendukungnya sendiri dan kebatilan mendapatkan pendukungnya sendiri, maka ukuran kebenaran tidak lagi harus dalam jumlah yang besar. Bahkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut itu keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya juga ada. Jadi tidak usah juga menjadi kecil hati. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kan musuh terbesarnya Nabi Musa, orang yang paling menantang ajaran Allah. Tapi istrinya juga beriman. Jadi selama langit dan bumi ini masih utuh, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ada yang iman, ada yang tidak. Nah, ayat 118 itu kan memberikan kepada kita, surat Al-Baqarah itu memberikan kepada kita bekal bahwa kalau ternyata ajaran Islam itu mendapatkan cibiran cemoohan, sekarang itu disebut Islamofobia, itu yang nggak usah khawatir juga. Memang begitu, itu orang tidak perlu khawatir. Orang-orang pada masa yang lebih lama dari umatnya Nabi Muhammad SAW malah lebih keras. Sekarang itu kan untuk membuktikan kebenaran orang mintanya bukti langsung. Orang itu minta bukti langsung. Kalau benar ya silahkan coba. Ya, dalam ayat yang lain terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, mereka itu sampai berani, orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah itu sampai berani mengatakan ya, kalau kamu benar ya datangkan azab gitu. Umatnya Nabi Musa sudah pernah kita pelajari sampai mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahra.
Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara langsung. Dalam ayat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran orang itu kalau mengukur kebenaran sering sesuai dengan seleranya. Ya. Tapi Allah mengingatkan, kalau seandainya law ittaba'al haqqu ahwa law ittaba'al haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau kebenaran itu mengikuti keinginannya orang, ya justru langit dan bumi itu lebih cepat rusaknya. Gitu ya. Kebenaran dari Allah itu punya ukurannya sendiri, tidak terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya orang. Baik, ini ayat 118. Kita geser satu ayat di 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Ayat berikutnya, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Terakhir kita baca sampai 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ini saya tadi itu mau buka tafsirnya dari King Saud gitu ya, dari Saudi itu kalau tafsir online itu bisa ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari gitu ya. Tapi rupanya websitenya sedang ada perbaikan kelihatannya. Ini saya buka tafsirnya begini, bukan ini ya, bukan di sini. Saya buka tafsirnya tadi itu nggak muncul. Nah ini nggak muncul. Ayatnya nggak muncul. Muncul ini. Karena itu saya tadi buka tafsir online yang lain. Ini di sini ada tafsir yang lebih ringkas, tafsir Jalalain gitu ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh Muhammad, kami telah mengutusmu
bil haqqi, dengan membawa kebenaran, basyirau wa nadhira, membawa kabar gembira sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, tentang nasib para penghuni neraka itu. Kalau menggunakan pendekatan bahasa, ayat Al-Quran itu biasanya memang mengungkapkan sesuatu itu dengan ringkas. Di dalamnya sebenarnya terkandung makna yang luas. Misalnya kalau dalam tafsir Jalalain di sini diberikan ini ya, diberikan penjelasan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira. Sungguh kami sudah mengutusmu wahai Muhammad membawa berita dengan kebenaran, basyiran, sebagai pembawa berita gembira. Di sini ada pernyataan, ada tafsir. Dengan membawa berita gembira itu, maka siapa saja yang memenuhi panggilan berita gembira dari Nabi Muhammad SAW, ia akan masuk surga. Wa nadhiran, dan membawa berita peringatan, dan siapa yang melanggar peringatan-peringatan itu dia akan masuk neraka. Itu kalimatnya itu kalau mau dibuat panjang, dibuat lengkap begitu. Dan menariknya, Allah selalu mendahulukan kabar gembiranya. Karena kabar gembira yang dimaksud di dalam Al-Quran, kalau kita penuhi ajaran Islam, ajakan umat Islam, ya, beritanya berupa petunjuk dan isinya adalah rambu-rambu hidup yang dipakai oleh manusia, itu memang dari yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu memang terbukti. Jadi sekarang itu rame-rame banyak ilmuwan ingin membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah. Ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran itu selalu positif, membawa petunjuk-petunjuk baru bagi kehidupan manusia. Jadi sebenarnya diajak sholat itu sebenarnya kabar gembira. Seharian penuh orang bekerja itu nggak pakai berhenti itu, stresnya luar biasa. Kalau itu diulang terus dalam sepekan, diulang terus dalam 1 tahun, atau mungkin bertahun-tahun, itu luar biasa. Kalau menggunakan pendekatan manusia untuk menghilangkan stres, apa caranya? Rekreasi. Yang kita kumpulkan dalam 1 bulan itu kalau sudah ngomong rekreasi itu kurang. Kurang. Hanya untuk menghilangkan penat dan stres. Itu kemudian kalau kita menggunakan pendekatan kita, pendekatan manusia, ongkosnya itu banyak. Ongkosnya banyak. Ongkosnya besar. Rekreasi nang Malang bayaran saulan entek. Tapi kalau menggunakan pendekatan yang diberikan oleh Allah, ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, zikir kepada Allah, stresnya hilang,
sehari diminta berzikir, untuk berzikir wajib. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, untuk berzikir. Itu loh, nggak perlu yang pakai gajinya besar. Bahkan yang pengangguran sekalipun, kalau memang belum dapat pekerjaan, itu bisa sholat, nggak pakai ongkos, dan itu bisa mendatangkan ketenangan. Jadi panggilan Allah untuk sholat itu adalah berita gembira. Itu bisa menghilangkan stres dengan cakupan semua orang. Ya, kalau rekreasi kan hanya beberapa orang saja yang bisa. Ya nggak perlu rekreasi lah, cukup ke warung kopi. Ke warung kopi tetap bayar. Tapi kalau dengan sholat, maka jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk bisa mendapatkan ketenangan hidup itu ternyata bisa diakses oleh siapa saja. Kalau yang hafal lagunya Rhoma Irama kan gitu ya, jalan kebenaran, kebaikan itu murah, tapi jarang orang yang melakukan. Sementara jalan maksiat itu mahal, tapi banyak yang memakainya. Inna arsalnaka bil haqqi basyira, memberi kabar gembira. Ajaran Islam tentang bersuci dengan berwudu, membersihkan hidung, berkumur-kumur, itu kemudian sekarang menjadi pola hidup sehat yang diajarkan oleh orang sekarang, baru oleh orang sekarang, orang dengan kehidupan yang lebih kuno, ya, lebih kuno, tanpa sentuhan Islam, itu meludah sembarangan, gitu ya. Islam mengajarkan siwak, orang tidak diajari untuk membersihkan mulut, membersihkan hidung. Jadi Islam membawa kabar kebenaran, wa nadhiran, dan memberi peringatan. Sebenarnya ketika disebut peringatan itu di belakang, tidak di depan, itu menunjukkan bahwa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya yang dilarang di dalam Islam itu sebenarnya sedikit. Mohon maaf. Yang dilarang di dalam Islam itu sedikit. Makanan. Apa yang dilarang? Sedikit sekali yang dilarang. Ya. Coba disebut sih kalau mau berbagai macam daging hewan yang bisa dimakan. Apa yang dilarang? Sedikit. Yang bisa dimakan jauh lebih banyak. Ya. Yang jual makanan di sekeliling kita, perumtas tuh, ya, mau macam-macam, dan itu boleh semua. Yang nggak boleh itu sedikit. Ya. Berbagai macam minuman dipersilahkan. Ya. Karena itu para ulama membuat kaidah fikih. Ya. Al-aslu fil asya'i lil ibahah illa ma talla alaihi dalil fi tahrim. Segala sesuatu itu asal hukumnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman. Dari mana kaidah hukum ini muncul? Allazi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang sudah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Jadi semua untuk manusia.
kecuali sedikit-sedikit. Kalau bab makanan, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Diharamkan bagi kalian itu hanya 4 perkara. Ya. Surah Al-Baqarah 173. Al-maitah, daging bangkai. Wadam, darah. Walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 saja. Meskipun dari 4 ini kemudian bisa dikembangkan, tapi prinsipnya tidak banyak. Prinsipnya semua boleh. Itu makna bahwa Al-Quran itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu basyiran wa nadhira. Yang dilarang itu sedikit sebenarnya. Cuma kita itu kan yang kemudian membuat ribet sendiri. Islam ini kakean aturan. Nah, biasanya kalimat kuncinya di situ biasanya. Manusia itu Islam ini kakean aturan. Ini gak oleh, begini gak oleh, begini gak oleh. Padahal kalau mau lihat, justru aturan yang dibuat manusia itu jauh lebih banyak. Ayo, hanya karena pandemi saja aturannya itu banyak macam-macam. Sampai sekarang berpengaruh sampai sekarang. Kemarin bahas yang bisa berangkat haji dan tidak gitu. Ya kan? Siapa yang membuat aturan begitu? Ya manusia sendiri. Banyak aturan manusia. Di jalan raya aturannya banyak. Di mana saja aturannya itu banyak. Dan kita itu diikat oleh aturan-aturan yang itu adalah bikinan manusia. Dan karena bikinan manusia, kita bisa temukan sebagiannya saling bertentangan, dan oleh karena itu nanti diubah. Dulu yang boleh, sekarang nggak boleh. Dulu yang nggak boleh, sekarang boleh. Sering berubah. Kemarin kan gimana? Kalau dulu yang usianya di atas 70 dapat prioritas berangkat. Kalau sekarang usianya di atas 65 malah nggak boleh berangkat. Ya artinya kita itu sebenarnya punya banyak aturan, tapi sering kali yang kita lihat itu nggak adilnya adalah aturan Allah dianggap membatasi ruang gerak kita. Enggak, aturan Allah itu justru memfasilitasi kita untuk hidup lebih baik. Kita kadung menurutkan keinginan kita. Basyiran wa nadhira. Oleh karena itu, wala tus'alu an ashabil jahim. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak mengikuti aturan sehingga nanti masuk neraka, kamu tidak akan ditanya Muhammad. Sudah disediakan. Dalam ayat yang lain disebut oleh Allah, wa inna ma'alaikal balagh. Kamu itu cukup menyampaikan saja. Cukup menyampaikan. Dalam sebuah hadis yang pernah saya sampaikan di sini, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna rabbakum lawahid wa inna abakum lawahid. Ya. La fadla li arabiyyin ala ajamin wa la ajamin ala arabiyyin wa la ahmar ala aswad wa la aswad ala ahmar illa bittaqwa. Dalam riwayat yang lain, supaya ini disampaikan oleh kalian yang hadir kepada yang tidak hadir. Apakah sudah saya sampaikan semua? Gitu kan, Nabi kan hanya menyampaikan saja. Jadi dalam haji wada kan, Nabi hanya menyampaikan. Apakah ajaran dari Allah sudah saya sampaikan semua? Sudah, ya sudah, selesai. Nabi nggak perlu memaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan ditanya Muhammad kalau ada yang kemudian nanti menjadi penghuni neraka. Nah, ayat 120 ini menegaskan kembali, karena begitulah sifat-sifat orang-orang
kafir Yahudi maupun Nasrani mulai apa? Merasa benar dan kemudian hanya mereka yang masuk surga. Itu kan mulai di ayat itu. Atau kalau di ayat sebelumnya mereka menginginkan kalian itu untuk mengikuti mereka. Ya. Maka sama di ayat ini, orang-orang kafir itu menghalangi kaum muslimin masuk masjid-masjid Allah. Orang-orang kafir itu ada banyak yang sudah kita bahas di situ tentang ciri orang-orang, sikap orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani dan orang-orang sebelum mereka. Maka di ayat 120 itu dibuat kesimpulannya. Karena setelah ini kita sudah ganti topik, gitu ya. Jadi Al-Quran itu beberapa ayat ada topiknya, gitu ya, satu kumpulan. Allah mengatakan walan tarda 'ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang kepadamu hingga kalian mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Qul, katakan Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah yaitu agama Islam, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Jadi kita tadi sering mencari ukuran kebenaran. Tadi saya baru bicara satu, ukuran kebenaran itu adalah common sense, ya, kebenaran yang dirasakan sama oleh masyarakat. Tapi masalahnya antara masyarakat sini dengan masyarakat sana nanti nggak sama common sense, gitu ya. Bahkan nanti ada yang bertolak belakang. Mohon maaf kalau orang Arab ketemu orang Arab langsung pegang kepala, itu bagus, itu akrab, gitu ya. Orang sini pegang kepala langsung langsung ditangkis gini. Common sense nggak sama, gitu ya. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka seandainya kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka orang Yahudi dan Nasrani, padahal sudah turun, sudah datang kepadamu kebenaran yaitu ajaran Islam, kebenaran yakni Al-Quran, maka kamu tidak akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala penolong dan pelindung dan menolong. Sudah, Allah akan berlepas diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi meskipun diperingatkan semacam ini, peringatan ini kan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan kepada Nabi, walan tahta 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Pernah saya singgung kalau salah di masjid ini, Nabi Muhammad SAW itu pernah merasa pegel, capek gitu ya. Sehingga kemudian ada perasaan ingin ikut, sudah enggak usah. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain. Pernah merasa begitu, itu perasaan manusiawi itu. Bahkan di dalam sebagian ayat sisi-sisi manusiawi Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan.
Nah, itu nanti menjadi contoh bagi kita. Misalnya dalam surat yang sering kita baca, surat Abasa wa tawalla. Ya, Nabi mukanya kecut, mukanya masam, muram, wa tawalla, dan berpaling. Itu hanya karena manusiawi. Ya. Coba di sini ya, misalnya di sini ada satu orang bertanya, ya, mungkin orangnya orang biasa-biasa saja, dibandingkan di situ, di luar situ, itu ada misalnya rombongan bupati, nggak usah bupati, rombongan camat lah pokoknya, nek kenal ya, kenal, tahu kalau itu camat misalnya, itu pasti yang di sini nggak diperhatikan, yang dilihat di sana. Itu sisi manusiawi. Nabi Muhammad SAW pernah merasa begitu, karena yang datang kepada Nabi itu orangnya miskin, buta gitu ya. Sementara Nabi lebih menghendaki ada orang dengan kedudukan yang tinggi, harapannya itu nanti bisa masuk Islam, punya pengaruh besar. Allah menegur itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Jadi ada dua pilihan itu. Itu kan peringatannya kepada Nabi, tapi sesungguhnya kepada kita di ayat ini juga begitu. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu peringatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pernah mengalami situasi semacam itu, ya, ingin ikut, aduh memang susah-susah, kompromi saja, itu begitu. Nah, tapi Allah mengingatkan, ya. Kebenaran itu kan ada yang bisa dikompromikan dengan orang lain kalau memang ya, substansinya sama. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, meskipun kelihatan secara zahirnya itu kelihatannya bagus, ya tetap nggak bisa dikompromikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengingatkan, ini kan peringatannya kepada Nabi, itu sebenarnya peringatan kepada kita. Maka cara Nabi menyampaikan peringatan ini kepada kita, maka beliau menyampaikan la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal qizah bil qizah. Sungguh kalian akan mengikuti. Di sini kan hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepadamu Muhammad hingga kamu mengikuti mereka, ajaran mereka. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis yang juga sering kita baca, sungguh kalian umatku, sahabat-sahabatku akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Bahkan seandainya mereka, sedikit demi sedikit, kalian akan ikut sedikit demi sedikit. Bahkan seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut. Para sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? La tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal qizah bil qizah. Walau dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Dan itu saya kira sekarang menjadi menjadi kenyataan. Ya, meskipun belum sepenuhnya, tapi sedikit demi sedikit apa yang menjadi tradisi, kebiasaan, perilaku, sikap hidup, budaya bangsa lain itu kita ikuti. Kehilangan jati diri kita. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasyir. Maka saya sering mengatakan, kalau umat Islam termasuk di Indonesia ini
tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah seperti dalam dua ayat terakhir yang kita baca, ayat 119 dan 120 surat Al-Baqarah, itu menjadi bahan kita untuk introspeksi bahwa seringkali kita meninggalkan peringatan dari Allah, juga termasuk kita tidak mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sampai kita itu biasanya rame sendiri di grup WA tentang nasib umat Islam. Ya, seharusnya yang penting untuk menjadi nasihat bagi kita justru ayat-ayat seperti ini. Jangan-jangan ya karena salah kita sendiri. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu. Jadi jelas bahwa tidak berkah hidupnya itu ya karena perbuatan manusia sendiri. Maunya Allah itu kita bertakwa dan dengan itu keberkahan hidup akan datang, tapi kita kemudian sebaliknya. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu nanti pembahasan lebih rinci ayat 120 dan 121 insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Tapi dua ayat ya, yang pertama tadi surah Al-Baqarah 119 dan 120 itu memberikan kepada kita nasihat-nasihat bahwa Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lebih banyak kabar gembiranya. Aturan yang menyulitkan itu sedikit. Sebenarnya bukan menyulitkan, itu memang mengatur kita supaya lebih baik gitu ya. Itu lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aturan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya membuat kita itu menjadi lebih baik itu sudah jelas. Lah kalau ada ajakan dari orang Yahudi, orang Nasrani untuk mengikuti kebiasaan mereka, ajaran mereka, tentu saja harusnya itu ditolak, harusnya. Tapi Allah memberikan kepada kita peringatan, kecenderungan kita itu mengikuti, begitu ya, kecenderungan kita. Karena mereka juga akan berupaya keras membuat budaya mereka itu diikuti. Ini dalam ilmu sosiologi yang memang kan selalu ada saling pengaruh mempengaruhi. Ya, mungkin bertahun-tahun mereka terpengaruh dengan kita. Ya, selamat, ya. Kan bahasanya orang Islam tuh ya. Ya kan? Adil. Kan bahasanya orang Islam. Mereka kan pakai itu kan. Dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan sekarang kan ada ini ya, ungkapan supaya kita itu ini ya, ojo Arab, padahal yang Arab dipakai dalam bahasa Indonesia itu sudah banyak sekali. Ya. Artinya hidup itu saling pengaruh mempengaruhi. Kalau buat ini bahasa Indonesia dengan unsur bahasa Islam banyak sekali, itu menunjukkan dulu orang-orang Islam sebelum masa kita sekarang, para pendahulu kita itu memang kuat. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita? Nggak usah menyalahkan orang lain. Kita berarti yang kurang kuat gitu aja. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.